Ya, kembali lagi dengan Setiulis. Pada video kali ini kita akan belajar sama-sama tentang apa itu fingerstyle dan berasal dari mana. Sebelum kita masuk pembahasan dalam sejarah fingerstyle, thank you banget yang sudah jadi member di channel ini. Dan keuntungan menjadi member, kalian bisa dapatkan video tutorial dari nol sampai kalian bisa cari kode lagu, fingerstyle, melodi, dan semuanya ada komplit di situ. Langkah demi langkah saya jelasin secara jelas. Jadi buruan daftar menjadi member beta di channel Teo Sekitar ini. Pernah nggak sih kita melihat seorang gitaris itu main melodi, harmoni, chord, dan bass line itu secara bersamaan? Ya betul, itu adalah yang namanya fingerstyle. Sebuah teknik memain gitar yang wow dan masih berkembang sampai sekarang. Tapi dari mana teknik ini berasal dan siapa sih yang bikinnya? Dan bagaimana sampai berkembang ke Indonesia? Mari kita telusuri bersama-sama dan perkembangannya dari awal sampai ke zaman sekarang. Nah, sejarah fingerstyle bisa dibilang tidak bisa dipisahkan dari gitarnya, memang teknik di dalam pergitaran ya. Dan jauh sebelum ada fingerstyle, teknik fingerstyle ini, teknik memetik senar itu sebenarnya sudah ada dan menjadi standar dalam permainan gitar. Dan pada abad ke-19, gitaris seperti Francisco Tárrega, kalau kalian tahu, sudah menggunakan jari-jari mereka, sudah menggunakan teknik ini untuk menghasilkan suara yang kaya dan juga dinamis tentunya. Mereka adalah pelopor awal teknik fingerstyle ini. Namun evolusi terbesar datang dari tempat yang tidak terduga, yaitu Delta Blues. Kalau kalian tahu juga, di awal abad ke-20, para musisi blues berdalaman di Amerika Serikat seperti Mississippi John Hurt dan Blind Blake mengembangkan gaya petikan yang unik yang mengarah ke fingerstyle. Mereka memainkan melodi di atas senar dengan jempol, sementara jari-jari lain memainkan melodi, ritme, dan juga teknik lainnya. Dan ini adalah dasar sebagaimana kita mengenalnya dengan country blues fingerpicking. Mereka membuktikan bahwa satu gitaris itu bisa seperti band mini. Nah, memasuki 1960-an, fingerstyle mengalami perkembangan berkat kebangkitan musik folk Amerika. Ya, folk itu mengarahnya ke Amerika. Gitaris seperti John Fahey membawa gaya fingerpicking petikan blues ke ranah yang lebih eksperimental. Dikenal sebagai American Primitive Guitar dan membuka jalan bagi para gitaris untuk mengeksplorasi dan mengeksperimen teknik fingerstyle ini lebih luas lagi. Pada saat yang sama di Inggris, Bert Jansch dan John Strayhorn semoga saya nggak salah nyebut namanya, menggabungkan teknik fingerpicking dengan unsur-unsur musik klasik dan folk tradisional dan menciptakan gaya yang dijuluki folk barok. Mereka menunjukkan bahwa fingerstyle itu bisa menjadi sebuah teknik yang lebih kompleks, tidak hanya petikan saja. Sementara itu Leo Kottke di Amerika Serikat menciptakan gaya yang sangat khas dan energik. Fingerstyle sekarang itu tidak akan berkembang tanpa jasanya yang namanya Michael Hedge. Pada era 1980-an, ia mendobrak sebuah aturan dalam perpetikan. Hedge bukan hanya memainkan melodi, ia juga menggunakan gitar sebagai perkusi, slap, bass, dan segala macam. Nah, ia memukul body-body gitar menggunakan teknik tapping dan juga menciptakan suara perkusi yang belum didengar dan digunakan di gitaris-gitaris sebelumnya. Nah, kemudian kita akan sangat mengenal yang namanya Tommy Emmanuel dengan gaya perkusi yang slap dan juga perkusi yang energik dan juga perpaduan antara melodi yang ciamik banget dan menjadi panutan bagi para gitaris fingerstyle di dunia. Dan Tommy Emmanuel menjadi jembatan antara klasik dan juga gaya fingerstyle modern zaman sekarang. Dan ya, fingerstyle bisa menjadi pertunjukan yang lengkap banget, ada melodi, bass, ritmenya, dan juga perkusinya. Nah, di puncaknya ini, puncak perkembangan fingerstyle di zaman-zaman sekarang, itu kalau kalian tahu ada yang namanya Andy Mickey memainkan lagunya itu namanya Drifting. Di viral banget itu di YouTube, saya juga sempet banget lihat.
Dan banyak banget teknik yang dipakai hanya dalam satu bar. Harmonik, perkusi, tapping, semuanya dimainkan dan menjadi populer di kalangan kita semua, dan termasuk juga kalangan yang generasi baru seharusnya juga tahu anime. Nah, gimana kalau perkembangan di Indonesia, di tanah tercinta kita ini? Ya, kita cintai tanahnya. Dan kalau di Indonesia itu, seniman-seniman berbakat itu juga sebenarnya sudah mengadopsi teknik-teknik yang ada di dalam fingerstyle. Salah satunya mungkin kalian tahu adalah Jubing Kristianto, yang dikenal dengan permainan klasik dan perpaduan popnya yang begitu ciamik banget. Dan harmonisasinya antara melodi, bass, dan juga ritmenya juga sangat-sangat luar biasa dan sangat-sangat digemari oleh orang Indonesia. Nah, Jubing ini menggabungkan antara teknik klasik dengan sentuhan pop yang bisa dibilang Tommy Emmanuelnya Indonesia lah. Nah, gitaris hebat lainnya seperti Dewa Bujana, Topati, meskipun mereka itu sebenarnya lebih ke fusion jazz, tapi seringkali juga menggunakan teknik-teknik fingerstyle dalam permainan gitar mereka. Jadi, menunjukkan betapa fingerstyle ini sebenarnya bisa diadaptasi dengan berbagai genre musik. Berkat eksperimen-eksperimen yang dilakukan oleh gitaris sebelumnya, Finger yang melakukan banyak teknik fingerstyle, jadi sekarang fingerstyle bukan lagi sebuah teknik dalam pergitaran, tapi sudah menjadi sebuah genre di dalam pergitaran. Nah, sebenarnya tidak kalah populernya juga perkembangan fingerstyle di Indonesia dari orang-orang ini. Yang pertama ada Ali Bata. Kalau kalian pasti tahu, Josephine Alexandra, Ade Sulistyo, Yosef Hermanto, dan banyak sekali gitaris-gitaris sekarang di TikTok, di media sosial yang mempengaruhi perkembangan fingerstyle di Indonesia. Nah, jadi sebenarnya fingerstyle itu adalah teknik yang sebenarnya dari dulu itu sudah ada, namun dikembangkan dan dieksperimen memakai teknik-teknik yang eksperimental, sehingga perkembangannya sekarang fingerstyle sudah menjadi sebuah genre di dalam permusikan. Dan jadi begitu untuk asal-muasal fingerstyle dan perkembangannya. Silahkan komentar di bawah kira-kira kita mau membahas apa lagi seputar pergitaran, dan semoga saya bisa memberikan informasi yang cukup jelas, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.